Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam setiap Grand Tour balapan sepeda jalan raya, satu tim pembalap biasanya terdiri dari 8 pesepeda. Dengan satu pesepeda diumumkan secara resmi sebagai pemimpin tim atau route captain. Dan ada 1 atau 2 pesepeda sebagai pemimpin balapan yang tidak diumumkan. Sisanya 5 hingga 6 pesepeda berstatus sebagai pesepeda domestik. Apa itu pemimpin peloton dan domestik? Apa saja yang mereka lakukan dalam tim balap? Mari ikuti terus video ini. Pemimpin tim. Biasanya pemimpin tim resmi adalah pesepeda andalan untuk meraih gelar juara. Tetapi tidak selamanya mereka yang diandalkan. Dalam strategi balapan tertentu, bisa jadi yang diandalkan untuk menjadi juara adalah pemimpin bayangan. Pemimpin yang tidak diumumkan, 1 hingga 2 orang. Misalnya bila di salah satu etape yang dilewati, termasuk etape dengan karakter mountain. Sedangkan pemimpin tim yang diumumkan di awal perlombaan multi hari bukan tipe pesepeda di tanjakan curam. Maka pemimpin bayangan yang memiliki kekuatan di karakter mountain akan dijadikan calon juara. Pemimpin tim resmi biasanya hanya mempertahankan peringkat yang tidak terlalu jauh agar skor total tidak anjlok. Atau bisa jadi pemimpin tim fokus pada tugas menjalankan strategi tim dan memastikan setiap pesepeda berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Biasanya pemimpin tim seperti ini adalah pembalap yang berpengalaman. Dalam kasus ini, yang diandalkan untuk merebut gelar juara adalah pemimpin bayangan. Domestik. Dalam balap sepeda jalan raya, seorang domestik adalah pesepeda yang bekerja untuk kepentingan tim dan pemimpin mereka, dan biasanya tidak mencoba untuk memenangkan perlombaan. Dalam bahasa Prancis, domestik diterjemahkan sebagai pelayan. Penggunaan istilah ini dimulai pada tahun 1911. Hambatan yang akan dihadapi pesepeda dalam balapan adalah hambatan angin, kondisi di lapangan, ketersediaan logistik, dan rintangan seperti kecelakaan, ban kempes, sepeda patah, dan lain-lain. Disinilah peranan pesepeda domestik sangat dibutuhkan, memperkecil semua hambatan. Perisai angin. Mengikuti balapan dengan jarak yang tidak pendek, rata-rata di atas 100 km, 115 km, hingga 209 km pada TDF 2023. Tentunya, sang jagoan harus menghemat tenaga tanpa menurunkan kecepatan. Bersepeda di belakang pesepeda lain setidaknya akan menghemat tenaga kurang lebih 30% pada kecepatan yang sama. Nah, tugas pesepeda domestik adalah menjadi perisai angin. 5 hingga 6 orang pesepeda domestik akan bersepeda di depan jagoan, 2 hingga 3 orang, hingga sampai pada titik menjelang finish. Biasanya 400 meter dari garis finish, sang jagoan akan keluar dari perisai dan berusaha melesat dengan kencang menuju garis finish. Hal ini dimungkinkan karena energi sang jagoan masih terjaga dengan baik, masih memiliki tenaga yang besar. Karena sepanjang perjalanan dari awal, sang jagoan tidak perlu melawan angin, sehingga energinya bisa dihemat setidaknya 30%. Logistik dan instruksi strategis. Sang jagoan tidak akan dibiarkan melambat sedetik pun. Dia harus tetap berada di dalam peloton. Balapan yang berjalan sekitar 5 jam tersebut tentunya membutuhkan energi yang besar. Dan untuk mempertahankan stamina, pesepeda tentunya harus makan sambil bersepeda.
Untuk menghemat tenaga, tentunya pesepeda tidak mungkin membawa perbekalan makanan di sepeda. Di samping menambah bobot, juga bikin ribet. Karena itu, perbekalan dibawa oleh mobil pengiring yang ada di belakang. Tentunya, sang jagoan tidak boleh terhenti hanya karena menghampiri mobil tim untuk keperluan logistiknya. Jadi, ketika mereka membutuhkan makanan, minum, pakaian ekstra, atau apapun itu, maka domestik akan ke belakang ke mobil tim untuk mengambil logistik yang dibutuhkan sang jagoan. Di samping itu, strategi tim kadang-kadang berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Awalnya pesepeda pernah diizinkan untuk menggunakan alat komunikasi. Tetapi semenjak diprotes karena dianggap yang berlomba hanya boneka semata, komunikasi antar pelatih, pengatur strategi yang berada di mobil tim harus menyampaikannya secara konvensional. Pesan pengaturan strategi ini akan disampaikan ke domestik ketika dia menghampiri mobil tim untuk diteruskan ke pemimpin tim. Kendala lapangan. Grand Tour yang panjang, hampir 5 jam, memungkinkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, sehingga tidak jarang terjadi kecelakaan, ban gembos, sepeda rusak, bahkan tidak bisa menahan pipis, yang membuat sang jagoan harus keluar dari peloton. Bila yang dihadapi adalah kendala teknis, seperti ban bocor, sepeda patah, sang jagoan tidak harus menunggu sepeda pengganti dari mobil tim. Tetapi domestik akan memberikan sepedanya untuk dinaiki sang jagoan. Dalam kasus ini, biasanya tim memasukkan 1 hingga 2 domestik yang memiliki ukuran fisik yang sama dengan sang jagoan, sehingga baik fit sepedanya sama. Dalam kasus sang jagoan harus keluar peloton karena kecelakaan, kerusakan mekanik, dan lain-lain, dia selalu didampingi oleh beberapa domestik yang bertugas sebagai perisai angin ketika menggiring sang jagoan kembali ke peloton tanpa membuang banyak tenaga. Pembuka jalan. Menjelang finish, biasanya 3 hingga 2 km sebelum garis finish, semua tim berebut untuk mendapatkan posisi yang paling strategis. Jalan untuk sang jagoan melesat menuju garis finish harus benar-benar bebas hambatan. Nah, di sini kelompok pesepeda domestik akan berusaha membuka jalan dan memastikan jalur kosong. Dan kebalikannya, bila ada tim lawan yang berusaha membuka jalan, maka pesepeda domestik akan menjadi bad boy, mengganggu tim lain untuk membuat jalur. Bagian dari taktik tim. Di awal kita sudah menyinggung pemimpin bayangan, sang jagoan yang tidak diumumkan. Tim lawan biasanya akan memperhatikan pergerakan pemimpin tim yang diumumkan secara resmi. Tetapi mereka juga tahu bahwa ada pemimpin bayangan. Nah, untuk mengecoh tim lawan, biasanya ada domestik yang kelayapan, menerobos rombongan, melaju ke depan, sehingga akan dikejar oleh tim lawan, dikira pemimpin bayangan. Kejar-kejaran ini bertujuan konsentrasi dan formasi tim lawan akan rusak. Nah, yang kelayapan kesana kemari ini biasanya dilakukan oleh super domestik, pesepeda yang berpengalaman dan memiliki kekuatan yang baik. Dan tak jarang, justru sang super domestiklah yang menjadi juara. Ini yang dilakukan oleh Chris Froome di tahun 2012 dan Fabian Cancellara di Vuelta 2013. Motivator ulung. Pernah melihat balapan perahu? Dalam perahu yang sama, ada tim yang bukannya mengayuh perahu, tetapi kerjaannya menabuh tetabuhan, memberi semangat bagi anggota tim yang mengayuh. Di balapan sepeda, seorang domestik juga bisa berperan sebagai penabuh genderang perang untuk memberikan motivasi kepada pemimpin mereka atau menjaga semangat mereka. Atlet sering mulai mempertanyakan kemampuan mereka sendiri di saat-saat kritis. Demikian juga dengan pesepeda yang bisa merusak kekompakan tim. Disinilah sang domestik
pahlawan tanpa tanda juara, memainkan peran penting untuk memberikan dorongan semangat agar sang jagoan menjadi lebih percaya diri, tidak mengendorkan semangat, apalagi kayuhan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.